Selamat bertemu kembali dengan Bu Astuti dalam pelajaran IPS. Hari ini materi kita bertemakan mengidentifikasi pekerjaan sesuai kenampakan alam. Anak-anak, kenampakan alam itu apa ya? Kenampakan alam adalah segala hal yang ada di atas permukaan bumi, baik itu di wilayah perairan ataupun di wilayah daratan. Nah, kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik itu di wilayah perairan ataupun di wilayah daratan. Nah, anak-anak, ternyata kenampakan alam itu bisa mempengaruhi sumber daya alam yang ada. Kita tahu kenampakan alam itu tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Nah, kenampakan alam itu, Bu Guru sudah bilang tadi bahwa dapat mempengaruhi sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam wilayah dataran tinggi itu berbeda dengan sumber daya alam di wilayah dataran rendah maupun di pesisir pantai. Dan aneka macam sumber daya alam itu sudah pernah kita bahas pada pelajaran yang lalu di tema 3. Nah, sumber daya alam juga sangat mempengaruhi dari pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Kita akan bahas satu persatu tentang dataran tinggi. Dataran tinggi itu mempunyai wilayah yang berudara sejuk, kemudian tanahnya juga subur. Biasanya orang yang tinggal di dataran tinggi itu akan mempunyai pekerjaan bergerak di bidang petani, ya, akan menjadi petani. Petani apakah itu disesuaikan dengan jenis tanahnya atau struktur tanah yang ada di sana. Biasanya mereka bertani atau petani kebun, berkebun, ya. Perkebunan yang mereka kelola itu biasanya adalah kebun teh, kebun kopi, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan, cengkeh dan pala. Selain sebagai petani kebun, masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi juga biasanya sebagai peternak sapi, peternak domba, dan juga kuda. Karena di sana tersedia sumber daya alam yang sangat cocok untuk pakan, ya, makanan bagi ternak-ternak mereka. Selanjutnya anak-anak di dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya tanahnya subur dan juga wilayahnya sangat luas. Biasanya masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah itu bekerja sebagai petani padi, petani jagung, dan juga petani kelapa. Selain itu, juga masyarakatnya akan bekerja sebagai pengrajin mebel. Ya, bisa saja yang mebelnya itu berbahan dari kayu hasil hutan ataupun bambu dan rotan. Nah, selain itu, selain 2 jenis pekerjaan yang mereka tekuni, di dataran rendah juga masyarakatnya bekerja sebagai pedagang. Bisa pedagang pakaian ataupun pedagang makanan, ya anak-anak. Karena wilayah dataran rendah itu biasanya penduduknya sangat padat juga, dan sehingga dapat memperbanyak jenis-jenis pekerjaan di wilayah tersebut. Kemudian pesisir pantai. Nah, kita tahu pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, di mana wilayah pantai itu sangat didukung oleh sumber daya alam laut. Nah, di dalam perairan itu, di dalam lautan itu, kita tahu banyak sekali menyimpan sumber daya alam laut, misalnya ikan, kemudian air laut itu sendiri, kemudian jenis-jenis makhluk hidup yang ada di lautan, bukan hanya ikan, bisa cumi-cumi, kemudian tiram, rumput laut, ya. Nah, selain sebagai nelayan, karena memang
mereka tinggal di daerah pesisir pantai yang berdekatan dengan laut. Nah, biasanya kebanyakan pekerjaan mereka itu adalah sebagai nelayan. Selain itu juga menjadi petani garam, memanfaatkan sumber daya alam laut yaitu air lautnya. Dan juga ada yang sebagai petani kelapa, petani rumput laut. Nah, kalian tahu bahwa rumput laut itu bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan untuk membuat kosmetik maupun agar-agar ya, jenis makanan. Kemudian pengrajin. Pengrajin di sini biasanya yang digunakan adalah kerang ya, cangkang kerang atau bekas-bekas bukan bekas ya, limbah ya, limbah dari hasil laut itu sendiri seperti cangkang kerang, kemudian sisik ikan yang besar itu biasa dimanfaatkan untuk membuat hasil kerajinan. Bisa berupa aksesoris ataupun kayak lampu-lampu itu dibuat ya, penutup lampu ya, penutup lampu atau lukisan-lukisan dan berbagai macam jenis pernak-pernik yang bisa dibuat dari bekas atau limbah dari cangkang makhluk hidup laut ya, seperti cangkang kerang dan sisik-sisik ikan yang cukup besar. Kemudian pemandu wisata. Biasanya di wilayah pesisir pantai itu dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau objek wisata. Di sana banyak sekali orang yang datang untuk berwisata. Maka dari itu membuka sebuah jenis pekerjaan baru seperti pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini biasanya juga dilengkapi dengan orang-orang yang menawarkan jasa, misalnya sebagai penyedia layanan untuk alat-alat untuk melakukan kegiatan di laut seperti pelampung ya kan, dan lain sebagainya ya, banyak macamnya anak-anak. Dan selain itu, karena wilayah pantai itu bisa dijadikan tempat wisata, maka membukalah peluang lagi yaitu sebagai pedagang. Pedagang apa? Pedagang makanan, pedagang cenderamata, dan banyak yang bisa diperjualbelikan di sana. Nah, oke. Nah, kesimpulannya anak-anak, sumber daya alam itu dipengaruhi oleh kenampakan alam. Sumber daya alam itu dipengaruhi oleh kenampakan alam ya. Kita tahu kenampakan alam ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Kemudian sumber daya alam itu dapat mempengaruhi pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jadi tergantung ya, sumber daya alam itu, jika tanah yang subur itu termasuk sumber daya alam ya anak-anak ya. Tanah yang subur adalah sumber daya alam. Maka dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di tempat itu tanahnya sebagai lahan pertanian. Maka pekerjaannya adalah sebagai petani. Nah, demikian juga misalnya sumber daya alamnya berupa bambu, kemudian kayu, kemudian rotan, itu sumber daya alam dari hutan, maka akan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di dalamnya, di sekitar itu, untuk menjadi pengrajin dari bambu atau pengrajin dari rotan dan juga jenis kayu. Seperti itu anak-anak. Itu maksud dari sumber daya alam dapat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, kesimpulan yang selanjutnya adalah pekerjaan merupakan suatu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak, manusia untuk bertahan hidup itu memerlukan makanan, pakaian, dan juga perumahan. Makanan, pakaian, dan perumahan itu perlu biaya anak-anak untuk menyediakannya. Ya, kalau kita tinggal di luar daerah yang seperti misalnya tinggal di perkotaan, itu semuanya itu beli anak-anak. Jadi memerlukan biaya, memerlukan uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Ya dari bekerja. Oleh karena itu, pekerjaan merupakan suatu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu anak-anak penjelasan kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian di dalam memahami pelajaran IPS kita hari ini. Terima kasih.